Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, perkenal, Perkenalkan, nama saya Tiara Chandra Garani, NIM 120130030, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan presentasikan tentang asistensi agama ya, yang berjudul tentang sholat. Nah, sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa atau pujian, sedangkan menurut istilah yaitu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Dalil Al-Quran diwajibkannya sholat diantaranya terdapat pada Quran Surat Al-Hajj 77, Al-Baqarah ayat 43 dan An-Nisa. Ya, urgensansi sholat dalam Islam. Yang pertama ada sholat menjadi suatu hal yang penting dikarenakan diantaranya. Yang pertama sholat merupakan tiang agama. Kedua, ibadah yang langsung diterima oleh Allah. Nah, ibadah sholat itu yang pertama yang diterima oleh Allah karena kita menyembah Allah, tidak Tuhan selain Allah. Yang ketiga, wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, amalan yang pertama dihisab. Keenam, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini terdapat pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya, amal yang bedakan dengan orang kafir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini terdapat pada Quran surat Taha ayat 14. Dan terakhir, kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar atau tawar-menawar, karena ini termasuk ibadah yang kita lakukan, kewajiban kita sebagai umat Islam. Sholat. Syarat wajib sholat itu yang pertama, seseorang jadi wajib dalam melaksanakan sholat apabila beragama Islam, berakhlak, balik, suci dari hadis dan nifas, terjaga atau sadar. Yang terakhir, telah sampai dakwah tentang wajibnya sholat kepadanya. Selanjutnya syarat sah sholat. Sholat seseorang dapat dikategorikan sah dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Kedua, suci dari hadis besar dan hadis kecil. Tiga, suci dari najis. Empat, menghadap ke kiblat. Kelima, menutup aurat. Nah, rukun sholat itu ada 3 di sini. Pertama tuh niat. Nah, niat ini terdapat pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Berdiri bila mampu ya. Jadi yang sakit kita bisa sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk, kita juga bisa sambil tiduran. Tetap tiduran juga ada tata caranya. Nah, ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. 3. Takbiratul ikram, yakni mengucapkan Allahu Akbar sebagai tanda dimulainya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat berjamaah. Sholat yang dilakukan secara bersama-sama dan sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang imam dan makmum. Rasulullah menggambarkan sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Bahkan disebut dalam hadis riwayat ya Muslim dan dari Abi Amrah, Rasul bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, pahalanya seperti sholat setengah malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat semalam penuh. Sholat sunnah adalah sholat yang terbiasa Rasul lakukan di samping sholat fardu. Nah, sholat sunnah ini diantaranya ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, ada sholat tahajud atau qiyamul lail, ada sholat witir, sholat tarawih, sholat sunnah idul fitri atau idul adha ya, ada sholat istikharah, tahujan, sholat tasbih, sholat gerhana, sholat taubat, dan terakhir sholat istisqa. Nah,
Sholat qashar dan jama'. Dalam melaksanakan sholat, kita diberikan keringanan oleh Allah apabila sedang dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Keringanan ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita sebagai umatnya. Sholat qashar, sholat yang diperpendek atau diperingkas. Bilangan rakaatnya yakni dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diringkas adalah sholat yang terdiri dari 4 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Keringanan ini tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101. Apapun jarak yang diperkenankan menghasar sholat adalah 3 mil. Riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Sholat jama'. Sholat jama' ialah 2 sholat fardu yang digabungkan. Sholat jama' dapat dilakukan terbatas hanya pada sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Cara melaksanakan sholat normal sebanyak 4 rakaat tapi dalam satu waktu. Sholat jama' pelaksanaannya ada 2, yakni sebagai berikut. Jama' takdim, yakni melakukan sholat jama' di waktu awal. Zuhur dengan asar dilakukan waktu zuhur. Maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghribnya. Jadi maghrib 3 rakaat, yang sholat isyanya 2 rakaat. Jama' takdim, melakukan sholat jama' di waktu akhir. Zuhur dengan asar dilakukan di waktu asar. Maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya. Adapun syarat sholat jama' yakni dilakukan dengan tertib. Niat jama' dilakukan pada sholat pertama, berurutan antara keduanya, tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau perbuatan lainnya. Sholat jama' diperbolehkan bagi yang pertama sedang bepergian, sedang melakukan rakaat ibadah haji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Hujan. Terus yang terakhir ada keperluan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kita harus menjamaknya. Sholat jama' qashar. Sholat jama' dan qashar boleh dilakukan sekaligus, yakni menggabungkan dua sholat fardu yang diringkas menjadi 2 rakaat. 2 rakaat 1 kali salam. Sholat ketika sedang di atas kendaraan. Jadi sholat jama' qashar ini bisa dilakukan di dalam mobil, kendaraan ya, di mobil, di motor juga bisa, di kapal, pesawat, dan di kereta yang saya ketahui. Oke, lanjutnya hal yang dimakruhkan dalam sholat. Yang pertama, melakukan gerakan ketika sholat. Bertolak pinggang. Hadis riwayat Bukhari. Menengadah ke atas. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Anas bin Malik. Memakai alat sholat yang bergambar. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Menjamkan mata, memberi isyarat dengan tangan saat salam. Cukup meletakkan tangan di atas paha dan mengucapkan salam. Hadis riwayat Nasai dari Ajbir bin Samurah. Hal yang membatalkan sholat ada 5 di sini. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat, makan dan minum dengan sengaja, bercakap-cakap, banyak bergerak, dan terakhir tertawa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.